Saudara, saya harap saudara dalam keadaan baik semuanya, dalam pemeliharaan Tuhan di masa-masa saudara dan saya sedang menjalani lockdown karena kota di mana kita berada hari ini kita mengetahui betapa besar bertambahnya wabah ini di sekeliling kita. Saudara, mari kita tetap bersabar dan percaya pada waktunya kita akan berjumpa kembali, saudara. Saudara, kembali pada surat 2 Korintus ini adalah surat yang sangat intim sekali, dekat sekali, di mana Paulus berbicara kepada umatnya, kepada jemaat di Korintus, saudara. Di dalam surat ini kita akan melihat, mengalami satu bagaimana relasi yang intim antara Rasul Paulus dengan jemaat di Korintus, saudara. Kalau kita melihat kilas balik bagaimana surat 1 Korintus dan bagaimana tujuan Allah melalui surat ini ingin membentuk gereja agar sungguh-sungguh menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, gereja yang berbuah, saudara. Ada beberapa hal yang ingin terus Tuhan tekankan melalui firman-Nya. Dan pagi hari ini saudara-saudara, di dalam relasi hubungan Paulus dengan umatnya, dengan jemaat di Korintus, kita tahu dinamika yang terjadi di sana, saudara-saudara. Ketika Paulus memberikan pengajaran-pengajaran, bahkan Paulus memberikan teguran-teguran terhadap dosa, bahkan Paulus memberikan pelayanan-pelayanan kasih yang begitu nyata, saudara, ini tidak selalu ada respon yang positif, respon yang konstruktif, yang membangun bagi jemaat, saudara. Di antara mereka ada yang menentang, ada yang meragukan, mungkin juga ada yang sengaja untuk menolak Paulus, saudara. Saudara sekalian, inilah yang melatar belakangi saudara-saudara bagaimana Paulus menulis di bagian ini, di pasal yang pertama, saudara. Di ayat yang kedua, di 12 ini membukakan bagaimana pergumulan Paulus menghadapi situasi keadaan yang ada, saudara. Paulus ingin menegaskan kepribadiannya, integritasnya, kerohaniannya, panggilannya, pelayanannya di tengah jemaat yang sungguh-sungguh terbuka dan dia buka dengan jujur apa adanya. Ayat yang ke-12 ini, saudara, saya melihat, saudara, ada satu poin yang pertama, Paulus menyinggung dan berbicara tentang ketulusan. Berbicara tentang kemurnian hati. Berbicara tentang hati nurani, saudara-saudara. Ayat 12 itu kita melihat, saudara-saudara, Paulus mengatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia, bukan berdasarkan hidup kami di dalam dunia ini saja, tetapi dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan dengan hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara sekalian, Paulus ini mengatakan dia di sini ingin membukakan siapakah dirinya. Saudara. Menyinggung itu, saudara-saudara, Paulus berbicara tentang ketulusan, kejujuran, relasinya dengan jemaat di Korintus. Saudara. Nah, saudara memperhatikan ayat berikutnya 13 dan 14, saudara-saudara. Di situ, saudara-saudara, ketika menghadapi satu situasi yang dapat menimbulkan kesalahmengertian, kesalahpahaman dari umat, dari jemaat di Korintus, Paulus menegaskan kembali di ayat yang ke-23. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku. Saudara-saudara, sebab aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus katakan hati nurani yang tulus dan bersih. Paulus di sini menjadikan Tuhan sebagai saksinya, saudara. Berbicara tentang hati nurani, saudara. Saudara-saudara, kita perlu memahami, saudara-saudara, bahwa kita, setiap orang, setiap manusia, Tuhan karuniakan hati nurani. Hati nurani itu, saudara-saudara, ada dalam hidup kita, saudara. Ada dalam diri kita. Hati nurani itu berdiri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Allah itu bekerja melalui hati nurani kita. Hati nurani ini artinya, saudara-saudara, pengetahuan bersama. Maksudnya, saudara, apa yang kita perbuat, hati kita itu mengetahui semuanya.
walaupun orang lain tidak tahu. Jadi hati nurani adalah pengetahuan bersama. Hati nurani memberikan kesaksian apa yang kita perbuat. Hati nurani merupakan sesuatu yang terdalam dalam hati manusia. Hati nurani ini merupakan suatu pemberian Tuhan, Alkitab katakan. Begitu agung di dalam hidup kita, saudara. Sehingga ada teolog yang mengatakan bahwa dengan adanya hati nurani itu menunjukkan jiwa manusia itu kekal adanya, saudara. Kita ingat bahwa hati nurani itu berhadapan dengan Allah. Berhadapan dengan Allah. Sebagai orang percaya, saudara-saudara, hati nurani kita itu dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya ada Roh Kudus yang bertata dalam hati nurani kita. Sebagai orang percaya ada Kristus yang menguasai hati nurani kita. Sehingga saudara-saudara, saudara dan saya dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang diperkenan, mana yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Saudara, Paulus berbicara tentang hati nurani, ketulusan di sana. Di dalam menjalankan pelayanannya sebagai rasul, walaupun saudara-saudara dinamika kehidupan rasul di zaman itu, di waktu jemaat Korintus dilayani, saudara, itu merupakan satu tantangan besar bagi Paulus. Tetapi apa yang menguatkan Paulus sehingga dia boleh melayani, menyayangi jemaat Korintus? Berbicara tentang hati nurani. Paulus menekankan ketulusan dan kemurnian hati itu. Saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan hati nurani. Dan marilah kita memiliki satu kepekaan hati nurani di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kita boleh mendapatkan sukacita. Kita boleh mendapatkan damai sejahtera. Ketika hati nurani kita itu dikuasai oleh kebenaran, dinyatakan oleh kebenaran, dan dinyatakan dan dikuasai oleh Roh Kudus, hidup kita, saudara-saudara, salah satu tandanya, hidup kita akan memiliki ketenangan, memiliki kedamaian di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mendukung di dalam kehidupan kita sehari ini. Tetapi hati nurani itu menyaksikan, jika Allah ada bersama dengan kita, Dia tahu apa yang kita perbuat. Sekalipun di kamar yang ada kita bersama. Sekalipun kita sedang dalam satu keadaan yang harus terbatas relasi dengan orang lain, saudara. Mungkin kita bersedih hati, saudara-saudara. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan pribadi. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup kita pun tidak mengenal kita. Karena kita harus terbatas dalam komunikasi. Tapi hati nurani kita tetap bisa berbicara. Dan Tuhan bisa menyatakan. Memberikan penghiburan. Saudara-saudaraku, yang kedua berbicara di ayat berikutnya. Secara ringkas saudara-saudara, kalau kita berbicara di ayat ke-18 sampai ke-22. Ayat yang ke-18 dikatakan, demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Dan selanjutnya saudara-saudara di ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, ringkasnya di sini saudara berbicara tentang bagaimana Paulus menyatakan keberadaannya. Walaupun dia tidak datang pada waktu sewaktu dia memberikan pengumuman bahwa dia harusnya datang kembali ke Korintus, tetapi dia tidak datang, dia membatalkan, saudara-saudara, tentunya ada alasannya, saudara-saudara. Di dalam kedaulatan Tuhan itulah, saudara-saudara, Paulus juga akhirnya menuliskan surat ini dan ingin menunjuk kepada suatu pengertian bahwa janji Tuhan yang tidak pernah berubah, itulah yang menjadi fokus kita. Janji Tuhan ya dan amin. Walaupun manusia bisa berubah rencana, walaupun manusia bisa berubah keputusan, tapi intinya janji Allah tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Ya dan amin. Tuhan janjinya ya dan amin dan dapat dipercaya. Saudara-saudara, saya kira ini sangat meneguhkan di dalam pelayanan kita. Meneguhkan di dalam iman kita, saudara. Janji Tuhan adalah janji ya dan amin dan dapat dipercaya.
Di tengah-tengah perenungan ini kita ingat bagaimana saya mengingat pada satu peristiwa di Kejadian pasal 15. Ketika Abraham hari itu mendapatkan janji bahwa Allah akan memberkatinya, Allah akan memberikan keturunan, Allah akan menjaga melindunginya, Allah akan memelihara dan memberkatinya. Tetapi tak kunjung datang pada hari-hari tuanya. Ketika Abraham mulai goncang imannya, mulai mempertanyakan, bertanya apakah semua yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan terjadi. Saudara-saudara, di tengah-tengah kegoncangan iman inilah, di tengah-tengah keraguan itulah, di tengah-tengah Abraham bertanya, saudara-saudara, Alkitab Kejadian pasal 15 kita melihat secara seruntut di sana. Allah memanggil Abraham. Tuhan memanggil Abraham untuk membawa korban binatang-binatang. Membawa korban hewan-hewan. Tuhan minta Abraham bawa korban itu ke atas gunung. Saudara. Di atas gunung itulah digambarkan, saudara. Abraham menyiapkan korban, semua korban. Semua korban, kemudian ia menunggu sampai malam, saudara-saudara. Alkitab menceritakan kemudian ia tertidur, saudara. Di dalam tertidurnya itu kemudian Tuhan menyatakan janjinya. Penyertaannya, penggenapannya, di mana Tuhan membakar korban itu. Apa artinya, saudara? Tuhan yang berjanji. Tuhanlah yang berjanji. Tuhan akan memberikan lebih daripada yang sanggup kita pikirkan. Di tengah-tengah Abraham yang sedang takut dan khawatir. Di tengah-tengah Abraham yang sedang bertanya dan mempertanyakan keyakinan apakah Tuhan akan menjawab doa Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu saudara-saudara kalau kita mau mengerti. Sebuah kontrak itu bukan dibuat dengan satu meterai, saudara. Pada waktu kontrak itu dibuat, saudara, bukan memakai kontrak, saudara. Zaman Abraham itu adalah yang dipakai bukan meterai, tetapi korban, saudara. Korban hewan binatang, saudara-saudara. Dan itu menjadi bukti Allah yang berjanji di sana. Bukti inilah yang dipakai, saudara-saudara. Ketika Abraham takut, ketika dia khawatir, saudara-saudara. Alkitab menyatakan pada hari itu Allah sendiri datang. Saudara-saudara, inilah yang membuat Abraham bangkit kembali. Abraham percaya kepada Tuhan, percaya akan janji yang telah dia terima, saudara. Abraham dan Paulus percaya, walaupun belum melihat akan terjadi penggenapan janji itu. Tetapi saudara dan saya lebih indah lagi, lebih mulia lagi. Saudara dan saya sudah menyaksikan janji itu, saudara. Di mana Kristus bukan hanya sekedar binatang domba, ternak yang dibakar, tetapi Kristus sendiri menjadi jaminan. Kristus anak tunggal Allah yang menyatakan daripada anugerah Allah yang besar itu. Di situ kita bisa melihat ketika Paulus mengatakan, sewaktu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dia tidak menyayangi lagi, diberikan kepada dunia yang berdosa masakan yang lain. Yang terbaik Tuhan sudah berikan, yang lain tidak diberikan. Janji inilah saudara saya memberikan satu kekuatan kita hari ini, saudara. Ketika Tuhan tidak menyayangkan menyerahkan anaknya, saudara-saudara, masakan Tuhan tidak memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga yang terakhir, saudara. Secara ringkas di sini kalau kita berbicara di pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 4. Di dalam ayat pasal 1 ayat yang ke-24 ada satu ungkapan di bagian akhir. Karena kamu berdiri teguh, saudara-saudara. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Sukacita ini adalah sukacita di dalam iman kepada Kristus, saudara. Saudara, di tengah-tengah perjalanan pelayanan Paulus, saudara, tujuannya hanya satu, yaitu supaya sukacita Kristus, sukacita di dalam iman kepada Kristus itu dapat dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang menerima Kristus. Yang boleh ada di dalam iman kepada Kristus.
Saudara-saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Dia menuliskan surat ini, saudara, supaya terjadi sukacita di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, tetapi Paulus itu mempunyai pengorbanan, pengabdian yang sangat besar. Paulus boleh saya katakan dia melayani dengan sungguh, dengan tulus, dengan kemurnian hati. Tetapi dia juga mempunyai pelayanan yang besar dengan harga yang dibayar, yaitu pengorbanannya. Rasul Paulus boleh saya katakan adalah rasul yang banyak menangis. Rasul yang banyak mengeluarkan air mata. Di dalam Alkitab perjanjian lama itu ada Yeremia, di dalam perjanjian baru ada Paulus. Saudara, kita itu tahu sebuah tangisan itu adalah sebetulnya indikator apa yang sedang dirasakan. Kita bisa menangis karena sedih, karena berpisah dengan orang yang kita kasihi. Tentu kita menangis, saudara. Saya beberapa minggu ini menangis, saudara. Karena saya kehilangan beberapa teman-teman dekat. Satu kamar, satu asrama, satu kelas, satu pelayanan di waktu mahasiswa. 2 minggu sebelum dia meninggal, kami sempat WA-WA-an. Saya tidak menyangka ketika terpapar COVID, ganas sekali. 1, 2, 3 hari dia lemah tubuhnya. Hari Sabtu masuk ke rumah sakit, hari Minggu dia berangkat. Dalam waktu beberapa hari, kami mempunyai teman-teman satu alma mater. 4, bahkan boleh tambah 1. 5 pendeta, 5 hamba Tuhan yang sangat baik. Yang melayani begitu setia. Ada yang di usia 40, ada yang di usia 50, ada di usia hampir 60. Saya sedih ketika harus menyampaikan khotbah penghiburan di satu acara besar itu. Saya menangis, mengingat kesedihan melihat anak-anak yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan. Saudara, kita nangis ada yang kita sedang hadapi ini, saudara. Bahkan mungkin saudara-saudara kita menangis juga melihat situasi yang tidak rundung baik, saudara. Beberapa waktu terakhir ini, saudara-saudara, kita menyaksikan banyak jemaat juga yang menangis, saudara-saudara. Karena keluarga dekatnya meninggal di Indonesia dan tidak bisa pulang karena perjalanan dan lockdown seperti ini. Kami hanya berdoa bersama di tempat yang jauh, memberikan doa pelayanan lewat telepon, lewat online, lewat Zoom, saudara. Menangis. Saudara-saudara, menangis itu menunjukkan satu apa yang kita sedang rasakan. Saya juga bisa menyaksikan di tengah-tengah situasi seperti ini, kemarin ada wisuda, saudara-saudara. Ada orang yang menangis, saudara-saudara, ibu yang menangis, saudara-saudara. Menangis kekaguman menyaksikan anaknya bisa berhasil sekolah, bisa menuntut ilmu dengan begitu gigih dan ulet, dan akhirnya dia berhasil dengan perjuangannya. Air matanya itu keluar karena kekaguman. Karena keterharuan, saudara-saudara. Dan yang menarik yang ditekankan di bagian yang kita baca, saudara-saudara. Paulus di sini banyak menangis karena menyayangi umat Tuhan, menyayangi jemaat Tuhan, tetapi juga merindukan sukacita yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, ayat 24 bagian bawah itu dikatakan, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu, saudara-saudara. Satu hal tujuan daripada pelayanan Paulus di sini adalah untuk sukacita itu. Paulus di sini bekerja untuk sukacita jemaat. Sehingga Paulus berbicara di Filipi pasal 1 ayat 25-26, di sana dikatakan, dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus, yaitu makin bertambah, karena apabila aku kembali kepadamu. Sukacita ini, saudara-saudara, yang dimaksudkan adalah sukacita di dalam iman, saudara-saudara. Bukan sukacita dunia, saudara-saudara.
Sukacita di dalam iman, sukacita yang sejati, yaitu sukacita di dalam Kristus. Sukacita karena Injil Kristus. Roma pasal 15 ayat 13 itu dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi sukacita di sini ada sukacita di dalam Kristus, supaya bersukacita di dalam Injilnya, saudara, bukan dari dunia yang sementara adanya. Inilah yang menjadi fokus, yang menjadi tujuan pelayanan Paulus. Dan sukacita itu didasarkan pada harga yang sudah dibayar melalui air mata. Sehingga pasal 2 ayat yang keempat karena di sana ditegaskan, aku menuliskan kepadamu dengan hati yang sangat cemas, sesak, mencucurkan air mata, bukan supaya kamu bersedih, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Saudaraku, dalam pelayanan kadangkala kita menghadapi kesulitan yang berat. Di dalam bagian ini Paulus menyaksikan bagaimana kesulitan dalam kehabraan yang dihadapi oleh hambanya di jemaat Korintus. Namun kesulitan hidup itu Tuhan pakai untuk membentuk kita. Kesulitan hidup inilah yang membentuk kehidupan Paulus, sehingga kata karena waktu dia menderita mendapatkan penghiburan, kekuatan, itulah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan untuk menghibur orang lain yang sedang bersusah. Jalan yang jarang orang mau lalui, jalan yang panjang, jalan yang sulit, tetapi itulah jalan yang membentuk hidup kita. Hidup itu sulit, hidup itu berat. Berkali-kali Paulus memakai kata ini, beban yang berat, hidup yang susah. Tetapi semuanya itu terhapus karena Tuhan Allah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada seorang rasul Paulus. Kepada saudara dan saya, saudara, kekuatan itu pun diberikan agar kita mendapatkan kekuatan untuk menguatkan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, kita harus ingat kita mempunyai Tuhan. Kita memiliki Yesus, memiliki Kristus, Sang Raja penebus hidup kita. Dia adalah Tuhan kita. Artinya Yesus sudah menderita mati di atas kayu salib. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, saudara-saudara, sekaligus untuk membuka pelayanan perjamuan pagi ini, saya ingin membacakan bagi kita semua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Yesus memikul salib artinya penderitaannya, kematiannya, penderitaannya itu membawa sukacita bagi orang percaya, saudara sekalian. Kristus menderita, kemudian ada sukacita karena Kristus boleh membawa kita kembali bersama Dia di Taman Firdaus. Taman Firdaus, surga yang kekal. Inilah sukacita yang sempurna. Inilah sukacita yang Tuhan inginkan. Sebab itu Tuhan memikul salib dengan tekun supaya saudara dan saya menjadi sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita di tengah-tengah kehidupan hari ini. Sukacita Tuhan berikan kepada setiap kita melalui karyanya, kematiannya, salib, kebangkitannya, untuk memberikan satu dorongan, jaminan. Marilah kita pasrahkan diri kepada Tuhan. Kira-kira 3 hal kebenaran ini boleh kita bawa di dalam kehidupan kita bersama. Yang pertama kita berbicara pagi hari ini, yaitu hiduplah dengan hati nurani, yang tulus, yang murni. Yang kedua, mari kita ingat janji Tuhan iya dan amin. Dan yang ketiga, di tengah-tengah penderitaan sekalipun, air mata yang tertumpah, ada sukacita yang sejati yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.